Halo Sobat BRI, jumpa lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Nah Sobat BRI, tahu nggak sih dalam 10 tahun ke depan diperkirakan Gen Z ini akan mendominasi pembelian rumah baru di Indonesia. Tapi banyak sekali para Gen Z yang sudah mulai punya penghasilan ini merasa bingung. Enaknya penghasilan saya ini saya alokasikan untuk apa ya? Beli rumah atau mungkin ngontrak aja? Atau ngekos aja, atau beli apartemen. Nah ini banyak sekali keraguan-keraguan yang muncul di para Gen Z ini. Terus pasti juga masih banyak yang bingung, kalaupun saya mau beli rumah, mau beli yang cash atau beli yang KPR. Karena kita tahu nih, banyak banget konten-konten di sosial media yang membahas tentang mitos-mitos tentang KPR yang mungkin bisa jadi menakutkan untuk Gen Z. Nah, tenang Sobat BRI. Kali ini kita akan kupas secara tuntas cara membeli rumah di usia muda bersama dengan narasumber kita. Di sini sudah ada Mas Deki Rozaki, beliau adalah Department Head Mortgage Partnership Acquisition BRI. Mas Deki, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Ica, kabar baik. Kabar baik. Nah, tadi di pembukaan saya sempat mention nih Mas Deki, banyak banget Gen Z atau kita sendiri yang milenial perbatasan Gen Z ini yang juga galau karena mendengar banyak mitos-mitos tentang KPR, jadi takut beli rumah lewat KPR. Tapi sebenarnya mungkin bisa dijelasin nih Mas Deki, mitosnya seperti apa dan sebenarnya faktanya itu seperti apa sih Mas Deki? Oke, makasih Mbak Ica. Jadi kalau kita ngobrolin ya mindset Gen Z zaman sekarang ini atau zaman now ya, itu mayoritas netizen itu menyatakan bahwa punya rumah itu ribet ya, susah. Kemudian mereka itu lebih suka sewa kos, kemudian rumah, apartemen. Itu dengan alasan mereka itu lebih dekat untuk rutinitas mereka sehari-hari. Sehingga itu menjadi penghambat mereka untuk memiliki rumah atau properti gitu. Yep. Jadi fakta sebenarnya adalah bahwa mempunyai rumah itu jauh lebih efisien dan efektif tentunya. Jadi seperti falsafah yang harus dipedomani oleh para Gen Z bahwa Tuhan itu tidak menciptakan bumi kedua. Atau they are not making any more land. Jadi memilih properti sebagai investasi adalah pilihan yang sangat tepat. Berdasarkan survei nih ya, survei Bank Indonesia, ini kenaikan indeks harga properti sebesar 1,7% year on year. Sehingga ketika Gen Z itu memilih properti, ini mindset yang harus ditanamkan oleh Gen Z itu adalah bahwa membeli properti itu adalah aset yang aman, kemudian bermanfaat sebagai hunian, kemudian dia itu aset real dan lebih tahan terhadap inflasi itu sendiri. Wah, setuju sih Mas Deki, karena tadi Mas Deki sempat mention ya kalau kenaikannya tuh udah pasti. Ketika sudah ada nih uangnya, boleh langsung dikonsultasikan kira-kira seperti apa. Nah, langkah pertama yang harus diambil oleh Gen Z untuk mempersiapkan dan juga untuk mengajukan KPR tuh apa sih Mas Deki? Yang pertama ya, yang harus diperhatikan oleh para Gen Z yaitu pertama perhitungan harga rumah tentunya. Jadi kemampuan membayar itu mempengaruhi ya, karena kalau misalnya kita nggak mampu bayar, kenapa kita harus memaksakan gitu kan ya. Lihat kemampuan bayar, jadi sehingga kita harus bisa menentukan rumah mana yang bisa kita pilih gitu. Kemudian yang kedua adalah melihat kondisi rumah itu sendiri. Ini untuk keamanan, jadi dari sisi legalitas, kemudian lokasi dan developer tentunya, developer yang terpercaya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan legalitas diri. Jadi contohnya persyaratan KPR pada umumnya yaitu KTP, NPWP, bukti penghasilan, dan kartu keluarga tentunya kalau udah nikah ya. Kalau masih single, ya ngikut ke orang tua gitu. Oke, yang paling penting ada satu lagi Mas Deki. Ada dulu duitnya. Nah, buat DP-nya ada dulu nih Mas Deki, baru kita lanjut ke berikutnya gitu ya. Nah, kalau untuk memastikan bahwa penghasilan kita ini sebenarnya cukup atau enggak sih Mas Deki untuk mulai ngambil KPR itu ada caranya nggak sih Mas Deki? Ada. Jadi bank itu biasanya akan menghitung rasio penghasilan dibagi berdasarkan tiring pendapatan. Jadi di mana pendapatan itu kurang atau sama dengan ada 3 tiring, yaitu pertama pendapatan yang kategori sampai dengan 15 juta rupiah. Jadi di sini akan kami capping sebesar 50% dari take home pay. Nah, kemudian tiring kedua adalah 15 sampai 25 juta rupiah. Ini kita akan capping sebesar 55% dari take home pay. Kemudian yang terakhir adalah 25 juta rupiah ya. Ini
20 juta rupiah ke atas, ini kita akan capping maksimal sebesar 60% dari take home pay. Nah, di sini biasanya kita dari perbankan meminta untuk calon nasabah itu masang DP ya atau uang muka ya. Jadi DP itu macam-macam ya. Ketika membeli rumah pertama bisa dari DP 0% sampai dengan DP 5% tergantung dari kemampuan dan tentunya ada ketentuan dari regulator kita terkait LTV gitu. Terus kemudian bank juga akan menilai ya sebatas mana sumber penghasilan dari calon nasabah. Jadi misalkan dia sudah bekerja berapa lama, 1 atau 2 tahun gitu. Jadi itu yang akan kita nilai. Terus kemudian terakhir adalah riwayat kredit. Jadi kalau kita sebut SLIK ya, ini faktor pre-screening awal yang akan menunjukkan bahwa kita pengajuannya akan disetujui atau ditolak gitu. Itu Mbak Ica. Oke, nah terakhir nih, boleh kasih tips dan trik nggak untuk memilih jenis KPR yang cocok untuk Gen Z nih? Oh tentu, jadi kalau misalkan Gen Z ini kan biasanya akan membanding-bandingkan gitu ya dengan pilihan dia karena ngerasa mungkin dari start gajinya itu masih rendah ya kategori ya. Jadi gini, kita tentu akan merekomendasikan pilihan suku bunga yang bagus ya, paling kompetitif di bank bersaing. Jadi kalau misalkan suku bunga rendah ini biasanya akan ada promo-promo dari perbankan. Biasanya Gen Z itu bisa memilih misalkan temanya adalah HUT dari bank itu sendiri ataupun promo yang menjelang kita sekarang ini 17-an. Itu biasanya ada tematik gitu sehingga nanti Gen Z ketika melihat promo itu harus mempersiapkan uangnya nih tentunya. DP-nya berapa nih? Kalau DP-nya 0% ya syukur. Kita berarti tidak usah menyiapkan uang awal yang besar, hanya kita harus menyiapkan biaya-biaya yang tentu akan kita bebankan gitu. Wah, makin jelas nih jalan untuk para Gen Z untuk memiliki rumah semudah mungkin. Karena punya rumah bukan hanya di angan-angan nih, sekarang sudah ditunjukkan tips dan triknya oleh Mas Deki. Dan silahkan ditunggu momennya, disiapkan uangnya dulu tadi yang sudah disampaikan untuk DP dan juga untuk biaya-biaya ketika mau mengajukan KPR. Jadi para Gen Z sudah tidak perlu lagi khawatir atau galau lagi, pilih ngekos, ngontrak. Nah, pilihan yang tepat adalah kita mulai dulu untuk beli rumah lewat KPR. Kalau ada Sobat BRI yang pengen tahu tentang tema-tema lainnya, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini, nanti kita akan bahas di podcast episode berikutnya. Terima kasih banyak Mas Deki sudah bergabung, terima kasih Sobat BRI sudah bergabung. Saya Francisca Esa pamit, sampai jumpa, bye-bye.